Kita akan membahas tema yang cukup penting, tapi itu seringkali belum banyak dipahami oleh publik, yaitu tentang pengawasan pemutakhiran data berkelanjutan. Yang namanya data pemilih selalu menjadi persoalan, sehingga ada plesetannya tuh. DPT dianggap data permasalahan tetap gitu. Karena biasanya soal DPT ini dianggap tidak ada masalah, begitu waktu akan digunakan dianggap banyak masalah. Tanggung jawab sebagai penyelenggara di Bawaslu, pastikan seluruh hasil pengawasan PDPB itu terinformasi kepada publik. Podcast Bawor ini kan podcast yang salah satu tujuannya menyebarluaskan informasi. Jadi kalau nanti sahabat-sahabat Banyumas merasa membutuhkan informasi, silahkan berinteraksi dengan media sosialnya Bawaslu Kabupaten Banyumas. Bahkan datanglah ke kantor Bawaslu Kabupaten Banyumas, karena teman-teman Bawaslu tetap bekerja di masa tahapan. Baik, halo sahabat Bawor, Bawaslu Ngobrol. Selamat datang di podcast Bawor, Bawaslu Ngobrol, podcast terbaik segalaksi Bima Sakti. Tapi itu versi Bawaslu. Baik, sahabat Bawor dimanapun berada, kali ini kita episode yang sangat spesial karena hari ini telah hadir narasumber yang sangat inspiratif dari Bawaslu Republik Indonesia. Telah hadir Ibu Loli Suhenti, SOSI MH. Beliau adalah anggota Bawaslu Republik Indonesia. Baik, selamat pagi Ibu. Selamat pagi menjelang siang. Iya. Seluruh warga Banyumas. Ya, gimana kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah. Ternyata Banyumas ini baru pertama kali saya menginjakkan kaki di sini. Cukup terkesan ya, karena selain makanannya yang banyak dan itu mempesona di lidah, penataan kotanya juga bagus. Iya, terima kasih Bu Loli berkenan hadir di podcast Bawor. Kami sudah mendesain sedemikian rupa ruangan podcast ini agar bisa nyaman dan bisa produktif dalam membuat konten-konten. Gitu. Dalam episode ini kita akan membahas tema yang cukup penting, tapi itu seringkali belum banyak dipahami oleh publik, yaitu tentang pengawasan pemutakhiran data berkelanjutan yang saat ini KPU sebagai penyelenggara sedang melakukan updating data atau pemutakhiran data, kemudian Bawaslu berperan mengawasi. Jadi masyarakat itu biasanya mengerti Bawaslu ataupun mendengar Bawaslu itu ketika menjelang pemilu saja Bu. Padahal kita di daerah itu kan tetap melakukan kerja-kerja pengawasan, yaitu salah satunya pemutakhiran data ini. Gitu. Kemudian saya pengen nanti berdiskusi banyak dengan Ibu Loli memperdalam tema ini, bagaimana pandangan Ibu terkait tentang pengawasan di masa non tahapan ini, terutama tentang pemutakhiran data. Seberapa penting sih pengawasan ini? Karena diketahui bahwa pemilu itu kan masih sangat jauh. Kenapa jauh-jauh, masih jauh, tapi tetap kita di masa non tahapan kita masih harus mengawasi jalannya pemutakhiran ini. Ya, pertama begini sahabat-sahabat Bawor yang ada di Banyumas, yang perlu dipahami adalah kerja Bawaslu itu meliputi masa tahapan maupun masa non tahapan. Masa tahapan itu berarti masa ketika kita semua berkonsentrasi untuk pelaksanaan pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Sedangkan masa non tahapan adalah ketika seluruh proses demokrasi, pemilu, dan pilkada itu selesai. Tapi kita masih punya tanggung jawab untuk menyelesaikan amanat sampai priorisasi kerja di Bawaslu itu selesai. Lalu yang kedua pertanyaannya, seberapa penting pengawasan non tahapan dilakukan dan kenapa harus ada PDPB, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan?
Sahabat-sahabatku sekalian, yang namanya pengawasan PDPB itu amanat Undang-Undang 7 2017 yang memang menjadi kewajiban Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU. Kenapa? Lalu pemutakhiran ini penting dilakukan. Dari pemilu ke pemilu yang sudah kita lewati, yang namanya data pemilih selalu menjadi persoalan. Sehingga ada plesetannya tuh. DPT dianggap data permasalahan tetap. Gitu. Saking apa? Saking soal DPT ini selalu saja ada ceritanya. Selalu saja menjadi biang masalah dalam proses pemilu kita. Bisa dipahami. Kenapa? Karena kalau data pemilihnya nggak benar, nggak akurat, maka bisa jadi pemilih yang memberikan hak suara di bilik suara itu kemudian bukan orang yang punya hak pilih, atau bahkan bisa jadi mereka yang punya hak pilih malah nggak bisa milih. Kan jadi secara prosedur, tata cara dan mekanisme keliru dan itu akan mempengaruhi substansi dari pemilu maupun pilkada kita. Sehingga kalau ngomong soal DPT, kita punya pelajaran yang sudah lalu. Cara berpikir kita ke depan adalah gimana caranya supaya pemilu-pemilu yang akan datang soal ini sudah bisa diatasi. Maka PDPB ini menjadi penting. Wajib bagi Bawaslu awasi di masa non tahapan, wajib. Karena data yang akurat dari proses PDPB ini akan membuat kualitas pemilu kita akan menjadi lebih baik. Gitu. Jadi tadi apa Bu plesetannya? Daftar permasalahan tetap. Karena di ujung atau di injury time pasti ada ya Bu, pasti ada permasalahan gitu. Betul, kita masih mengingat misalnya di pemilu 2019 ada DPT HP tahap 1, DPT HP 2, DPT HP 3. Itu soal apa? Soal betapa pentingnya akurasi data pemilih itu. Nah, dilalangnya pada pemilu 2024 yang lalu persoalannya sudah jauh lebih sedikit, sudah jauh lebih menurun dibanding pemilu 2019. Tapi bukan berarti nggak ada masalah. Kita masih menemukan data ganda misalnya. Kita masih menemukan orang yang berhak milih nggak bisa milih misalnya. Nah, sehingga persoalan itu harusnya sudah bisa kita atasi sehingga pemilu yang akan datang kita tidak lagi berkutat di persoalan ini. Ya, baik. Ya, menarik banget ya. Jadi kalau kita berbicara lapangan ya Bu, dalam pengawasan lapangan kami itu di jajaran daerah banyak menemui kendala-kendala Bu. Mulai dari akses data itu kita minta data ke instansi misalnya ke Dukcapil, memang kita merasa kesulitan gitu untuk mengakses data itu, sehingga ada beberapa opsi yang kita ambil, salah satunya dengan kita mengolah kembali daftar pemilih khusus yang itu menjadi bahan kita untuk bisa uji petik, karena memang kita ke instansi tidak tentu dikasih gitu Bu. Ada beberapa Polri kasih, kemudian ada juga TNI juga memberikan data updatean pensiunan TNI Polri, baik yang masuk juga kita beri. Tapi ada beberapa yang memang itu sulit kita akses. Nah, untuk menghadapi itu kiranya menurut Ibu itu tantangan terbesar dalam pemutakhiran data ini seperti apa? Kemudian dari Bawaslu RI kiranya itu ada sistem memperkuat sistem enggak Bu gitu, lagi diperkuat ataupun dari kebijakan-kebijakan sehingga kita di jajaran pengawas daerah itu lebih efektif dalam pengawasan pemutakhiran data. Oke, saya mau bahas satu persatu dua hal besar ini. Hal yang pertama adalah soal kendala teknis akses terhadap data. Inilah pentingnya PDPB itu dilakukan di masa non tahapan. Kalau kita mengingat saat masa tahapan sangat luar biasa padat, seluruh aktivitas padat, sehingga kalau kita ingat misalnya saat pemilu 2019 akses data pemilih kita itu kita dapat di ujung, yang itu sifatnya by name by address misalnya. Karena kalau itu tidak didapatkan oleh Bawaslu, tentu Bawaslu akan kesulitan melakukan cross check data. Walaupun kita di Bawaslu punya mekanisme yang namanya uji petik, yang samplingnya dilakukan secara acak dengan jumlah yang sudah ditentukan. Nah, itu terjadi di masa tahapan. Nah, di masa non tahapan ini kita punya waktu yang lebih panjang, sehingga tantangan soal akses data itu mestinya sudah tidak perlu terjadi lagi, mestinya sudah bisa diatasi.
Kenapa? Karena komunikasi koordinasi kita dengan KPU memiliki waktu yang cukup, termasuk komunikasi antara kita dengan Dukcapil punya waktu yang cukup, termasuk komunikasi dengan Kementerian Agama supaya akses data di KUA mereka yang belum 17 tahun tapi sudah menikah itu juga kita punya. Nah, di masa non tahapan ini menjadi sangat krusial nih, yang namanya kolaborasi dengan berbagai lintas kelembagaan untuk memastikan data itu bisa kita akses. Terjadi nggak itu sekarang? Terjadi. Misalnya Bawaslu RI beberapa bulan yang lalu sudah bikin MOU dengan Kementerian Agama yang dalam bentuk PKS, salah satunya adalah soal akses data, supaya teman-teman kita yang menikah tapi usianya belum mencapai usia pemilih, datanya sudah kita punya gitu. Nah, itu kan sesuatu yang akan sulit ketika kita baru bergerak jelang tahapan, ya kan? Nah, kalau di masa non tahapan, pertama, persoalan teknis soal akses data bisa kita atasi karena kita punya waktu yang cukup. Kedua, karena kita membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dalam hal ini adalah KPU. Jadi kayak data by name by address untuk kita melakukan uji petik kan kita sudah punya nih, sudah bisa diakses oleh teman-teman tingkat kabupaten kota. Bahkan KPU misalnya punya mekanisme COKTAS, pencocokan terbatas. Jadi kita lapis lagi apa yang dilakukan KPU, kita lapis dengan mekanisme internal Bawaslu sendiri supaya memastikan cross check datanya terjadi, dan yang bisa potensi ganda, potensi harusnya nggak menjadi milik, potensi orang yang kemudian sudah meninggal kok hidup lagi misalnya, itu sudah bisa kita atasi sejak sekarang, sehingga nanti pemilu 2029 harapannya clear data ini. Yang kedua, problemnya adalah kalau di masa tahapan tentulah karena dia penuh sehingga kita berlomba-lomba. Nah, tapi kalau sekarang dia clear, gitu kan? Tetapi yang paling penting adalah juga soal mekanisme tindak lanjut KPU atas saran perbaikannya Bawaslu. Yang namanya di kabupaten ini kan triwulan keempat ya, triwulan keempat karena dia per 3 bulan sekali. Nanti di tingkat nasional akan ada rapat koordinasi untuk mengecek karena triwulan kedua karena dia 6 bulan sekali. Nah, harapan kita tentu persoalan teknis tadi itu sudah kita bisa atasi seluruhnya, kalaupun masih ada segera dibenahi. Tetapi secara kolaborasi di pimpinan itu clear gitu ya, termasuk dengan Dukcapil misalnya. Bawaslu sekarang sudah bisa akses data langsung karena memang sistem digital yang dimiliki oleh Dukcapil kita sudah punya MOU, punya PKS juga gitu, sehingga nanti memudahkan Bawaslu untuk punya perbandingan data dari versi yang banyak. Yang kedua adalah soal apakah Bawaslu RI sudah memperkuat upaya ini. Ya, misalnya begini, di era digitalisasi ini akan ketinggalan jika Bawaslu pola mengawasinya tidak berbasiskan digital. Ya kan? Semuanya sudah digital, termasuk data biometriknya Dukcapil sudah digital. Kalau kita tidak sesuai spesifikasinya, maka kita tidak akan bisa baca data walaupun sudah dibuka sama Dukcapil. Maka kita harus ada dulu penguatan sistemnya. Nah, ini dilakukan oleh Bawaslu. Tujuannya yaitu memudahkan supaya nanti teman-teman di provinsi, kabupaten, kota itu lebih fleksibel lagi, punya akses yang lebih memungkinkan mengecek datanya. Secara sistem saat ini kita sedang perkuat juga. Siap, terima kasih Ibu. Yang terakhir ini Ibu, yang terakhir kita berharap kita tetap semangat gitu ya, mengawal suara masyarakat, mengawal hak pilih masyarakat melalui pengawasan ini. Oleh karena itu kami perlu kiranya Ibu memberikan pesan-pesan kepada seluruh jajaran pengawas di seluruh Indonesia yang hari ini menyaksikan YouTube kami. Kiranya pesan-pesan apa yang disampaikan Ibu sama pesan apa yang disampaikan kepada masyarakat luas, khususnya di Kabupaten Banyumas tentang pemutahiran data, karena biasanya kesadaran masyarakat juga itu menjadi permasalahan ataupun kendala kami. Sudah meninggal tidak lapor, kemudian sudah pindah domisili juga tidak lapor. Kiranya pesan-pesannya apa Bu? Ada 2 hal. Pertama, yang namanya pemutakhiran data pemilih ini semua masyarakat harus tahu ini bukan sekedar
menjadi kewajibannya KPU, kewajibannya Bawaslu karena perintah undang-undang. Bukan. Karena yang sedang kita awasi prosesnya adalah soal hak pilih yang itu akan digunakan nanti. Sehingga dalam konteks pemutakhiran data pemilih ini, masyarakat harus tahu juga, bahkan mereka bisa loh menyampaikan saran perbaikan atau menyampaikan masukan kalau bahasa masyarakat kepada KPU, misalnya kok saya tidak dijadikan target coktas, kenapa tetangga saya jadi target coktas kok saya enggak, Bawaslu kok ke tetangga saya bikin coklit tapi kok saya enggak, jangan-jangan data saya enggak masuk. Itu penting juga masyarakat untuk secara aktif ikut mengecek gitu ya. Jadi mereka juga perlu punya pandangan bahwa yang namanya pemutakhiran data pemilih ini mereka berkepentingan, termasuk teman-teman partai politik mereka berkepentingan. Kenapa? Karena biasanya soal DPT ini dianggap tidak ada masalah, begitu waktu akan digunakan dianggap banyak masalah, ya kan? Padahal yang namanya data itu nggak bisa seperti membalikan telapak tangan akan benar 100% dalam seketika, itu nggak mungkin. Sehingga dalam konteks PDPB ini sesungguhnya partai politik itu berkepentingan terhadap proses PDPB, maka tanggung jawab sebagai penyelenggara di Bawaslu pastikan seluruh hasil pengawasan PDPB itu terinformasi kepada publik. Publikasi ya, itu ya, publikasi intinya kita harus kuat. Kenapa? Karena ini perintah undang-undang satu, kedua prosesnya itu menggunakan anggaran negara, dua. Ketiga, hak publik untuk tahu soal perkembangan. Sehingga pesan saya terhadap seluruh jajaran pengawas pemilu adalah lakukan upaya publikasi dari hasil pengawasan terhadap PDPB di setiap kabupaten kota, di setiap provinsi. Yang kedua, dari eksternal masyarakatnya, ingat bahwa ini bukan sekedar tugasnya KPU dan Bawaslu, ini menyangkut hak kita sebagai pemilih untuk bisa menggunakan hak pilih kita supaya tidak ada yang hilang, tidak ada yang tidak punya pilih malah milih, misalnya kayak gitu. Jadi ini persoalan bersama, persoalan kita bersama, informasi bagi kita bersama. Mudah-mudahan dengan begitu masyarakat yang ada di Banyumas akan sering datang ke Bawaslu. Ya, jadi teman-teman penting nih. Posko aduan tuh rame ya. Podcast Bawor ini kan podcast yang salah satu tujuannya menyebarluaskan informasi. Jadi kalau nanti sahabat-sahabat Banyumas merasa membutuhkan informasi, silahkan berinteraksi dengan media sosialnya Bawaslu Kabupaten Banyumas. Bahkan datanglah ke kantor Bawaslu Kabupaten Banyumas, karena teman-teman Bawaslu tetap bekerja di masa tahapan. Baik. Terima kasih Bu Loli atas penjelasan dan inspirasinya. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Ibu bermanfaat untuk kita semua. Bahwa pengawasan pemutakhiran data yang sedang dilakukan oleh KPU itu tanggung jawab bersama. Tidak hanya pengawas, tidak hanya KPU, tapi semua masyarakat itu punya tanggung jawab bersama untuk bisa menciptakan daftar pemilih yang akurat dan mutakhir. Terima kasih sahabat Bawor dimanapun berada. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas. Salam awas.